pada pagi hari ini. Ade yang dia Hadir. ya Ade. Berpikirlah sebelum bertindak. Oke. Ade Adila. Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Oke. Ana Hadir. ya. Semangatlah walaupun tidak ada yang menawarkan. Gimana dia? Adela Megan. Hadir. Apa Adela? Don't hear that survey. AB artinya. Artinya apa? Jangan takut kepada Wise. yang telah harapan. Oke. Alfiani Ahradifa. Kesabaran adalah obat terbaik dari segala kesulitan. Oke. Nur Laila. Jangan mimpikan hidupku, tapi hidupkan mimpimu. Oke. Fitri. Ada yang Ya. memang tidak mudah tapi itulah hidup. Masuk semua. Baik anak-anak, pada pagi hari ini ya kita akan membahas mengenai beberapa materi di antaranya materi prestasi system ya. Tapi minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai selisih dana kas kecil. Ya, Pak Adi tanya dulu nih, apa itu selisih dana kas kecil? Silakan. Ketidakbalasan antara saldo fisik dengan saldo kesehatan. Oke, ketidakbalancean. Fani menjawab ketidakbalancean. Jadi tidak balance itu adalah ketidakseimbangan antara saldo fisik dengan saldo pada buku pencatatan. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara pencatatan metode dana kas kecil, metode impres. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar sehingga kalian bisa mengerjakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ya, oke. Dengan tadi bacakan terlebih dahulu ya mengenai indikator atau kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pertemuan pagi hari ini. Ya, yang pertama adalah menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil. Ini adalah mencakup pengetahuan yang akan kita capai. Ya, keterampilannya adalah membuat laporan dana kas kecil dengan metode impres. Sekarang kita lihat di sini apa sih tujuan yang kita akan capai? Ya. Pada pagi hari ini, pembelajaran kali ini tujuan yang akan kita capai yaitu satu, menguraikan pengertian metode impres dengan benar. Jadi peserta didik di sini mampu menguraikan pengertian metode impres dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan metode impres dengan benar. Dan yang terakhir adalah membuat laporan kas kecil berdasarkan metode impres dengan terampil dan tepat. Nah, inilah yang akan kita capai. Inilah yang tujuan yang kita akan capai pada pertemuan pagi hari ini. Silakan kalian amati dari laporan kas kecil ini. Temukan permasalahan pada slide PowerPoint yang ada di sini. Kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang ada di sini? Silakan, Ardela. Pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Pengeluarannya lebih besar daripada penerimaan. Kemudian ada yang lain lagi? Ya, silakan. Jumlah penerimaan dan pengeluaran lebih banyak pengeluaran. Oke, jumlah penerimaan jumlah penerimaan sama pengeluaran lebih banyak pengeluaran. Jadi permasalahannya ada satu, terjadinya ketidakseimbangan dan tidak balancean antara jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penerimaan. Ya. Sehingga akan menyebabkan saldonya itu adalah minus. Dan kalau minus berarti kurang. Kalau kurang berarti tadi di awal adalah terjadinya selisih dana kas. Yang berikutnya adalah Pak dijelaskan dulu metode impres. Ada yang tahu metode impres itu apa? Sistem dana tetap, betul. Kemudian ada yang lain lagi. Kalau lihat di sini, ya, metode ini menghendaki saldo kas kecil yang selalu tetap. Tadi yang disebutkan oleh teman kalian, Pak, sistem dana tetap. Ya. Kemudian saat terjadi penggunaan kas kecil tersebut menyebabkan pengurangan saldo kas kecil, sehingga pada pengisiannya itu berdasarkan dari jumlah
pengeluaran yang telah dikeluarkan kas kecil tersebut. Jadi sistem dana tetap kuncinya adalah apa? Satu adalah sistem dana tetap itu adalah besaran saldo kas kecil yang selalu tetap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pada saat pengisiannya itu disesuaikan dengan jumlah dana yang sudah dikeluarkan. Jadi ada 2 poin. Nah, sekarang kalian amati lagi di sini. Ini adalah contoh metode IMPRES. Bandingkan dengan yang tadi. Ya. Yang tadi pencatatan laporan metode IMPRES yang di awal. Sekarang kita lihat penerimaan sama pengeluarannya berapa kita? Penerimaannya 10 juta. Kemudian Rp5.946.250. Saldonya adalah berapa? 10 juta. Saldonya berapa? 4.53.700. Yang dinamakan metode IMPRES itu saldo tetap itu adalah apa? Ini ketika nanti dijumlahkan pasti hasilnya akan 10 juta. Itu yang pertama. Nah, sekarang Pak ditanya nih, saldo ini berarti adalah di bulan Desember akan menjadi saldo di awal bulan Januari. Bulan Januari berarti berapa saldonya? Berarti ini 4.053.700 saldo bulan Januarinya. Sekarang Pak ditanya lagi nih, berarti berapa pengisian di bulan Januarinya? Ya, itu sekali kita dilihat berdasarkan dari jumlah pengeluarannya, yaitu adalah 5.946.250. Misalnya pada bulan Januari ya. Kemudian saldonya adalah 4.053.750. Pengisiannya adalah berarti berapa? 5.946.250. Maka ini ketika dijumlah adalah sebesar 10 ya, pada saat bulan Januari. Selama bulan Januari misalnya terjadi beberapa pengeluaran benar ya, dari awal Januari sampai dengan akhir Januari. Jumlah pengeluarannya berapa? Misalnya jumlah pengeluarannya adalah sebesar 5.600.000 rupiah. Pengeluarannya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, sekarang Pak ditanya, berapa saldonya? 4.400.000. Dari mana 4.400.000? Kita dari mana? 10 juta dikurangi 5 juta. Nah, maka saldo di akhir bulan Januari adalah sebesar 4.400.000 rupiah. Jelas sampai di sini? Jelas. Sekarang kalian amati lagi, ya, dalam pencatatan metode IMPRES ini, kira-kira Pak ditanya, apa kelebihan dengan menggunakan metode IMPRES itu sendiri? Kelebihannya, silakan. Memudahkan dalam melakukan pengawasan penggunaan dana kas. Oke, memudahkan dalam pengawasan dana kas kecil. Kemudian, Menghemat waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening nominal. oke, menghemat waktu dalam pembukuan. Kemudian ada yang lain lagi? Silakan. Memudahkan dalam melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Oke, memudahkan dalam perhitungan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan kas kecil. Selanjutnya, Lebih mudah mengetahui pengeluaran uang masuknya untuk apa saja. oke, ada tadi yang tadi disebutkan itu ada beberapa kelebihannya. Kekurangan dari metode IMPRES ini apa? Silakan. Tidak bisa melakukan penambahan saldo di tengah periode. Oke, tidak bisa melakukan penambahan saldo di tengah periode. Sekarang Pak ditanya nih, saldonya bisa diketahui di mana? Di akhir. Maka tidak tahu ada di tengah itu, jadi nggak bisa pengisian saldo di tengah periode itu sendiri. Nah, kemudian ada yang lain lagi? Silakan. Jumlah saldo hanya bisa dilihat ketika pengisian kas kecil. Oke, jumlah saldo hanya bisa dilihat atau diketahui di akhir periode. Oke, sekarang Pak ditanya, ini kan ada transaksi ya, Peter ya?
Dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 27. Sekarang Pak ditanya, tanggal 2 pengisian, tanggal 5, tanggal 6 ada pengeluaran. Sekarang Pak ditanya tanggal 6. Berapa saldonya di tanggal 6? Bisa nggak diketahui? Iya. Tidak bisa diketahui. Nah, artinya kelemahan dengan menggunakan metode impres, saldonya tidak dapat diketahui setiap waktu. Bisa diketahuinya di mana, Pak? Ya hanya di akhir periode, di akhir bulan, tanggal 28 Februari misalnya, kemudian tanggal 31 Maret. Nah, itu adalah kekurangan dengan menggunakan metode impres. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak pintar? Sampai di sini tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak Adi persilahkan kalian masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Satu kelompok itu berjumlah 5 orang. Pak Adi persilahkan kalian membentuk kelompoknya. Kelompok 2 kami jalan. Kelompok 3. Kelompok 4 Fitri dan kawan-kawan. Kelompok 5, kelompok 6. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Di dalam yang kalian terima itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah bukti transaksi. Sorry, yang pertama itu adalah petunjuk pengerjaan itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah bukti transaksi yang terjadi di bulan September. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang kalian akan kerjakan. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah tadi ya, petunjuk pengerjaannya. Kemudian yang kedua adalah bukti transaksi. Dan yang ketiga adalah LKPD-nya. Nanti sebelum kalian mengerjakan, baca tuh petunjuknya. Terjadi transaksinya tanggal berapa, siapa, alamatnya apa, PT-nya apa, kalian baca dulu di petunjuknya. Ya. Kemudian kalian amati dan analisis dari bukti transaksinya yang terjadi sama bukti transaksinya, uraian tersebut. Baru kalian pindahkan ke dalam LKPD. Setelah kalian dikerjakan, jangan lupa dikasih strip ya. Awas. Saatnya tidak melempar kalau misalnya berkaitan dengan makan, berarti maksudnya adalah mau aku mana? Ya. Oke, kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 6? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, ya, nanti Pak diminta untuk mempresentasikan hasilnya apa yang kalian telah kerjakan di dalam LKPD. Ya, ini kan masih kosong, silakan kalian yang kalian pengerjaannya seperti apa, silakan klik di sini. Ya, oke, Pak silakan kelompok berapa? Oke, kelompok Fitri kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mengajukan hasil metode impres. Perkenalkan, nama saya Fitri. Ya, adalah saya Bunga, saya Sukari, saya Ira. Tanggal 1 September saldo. Masih tanggal 1 September. Uraiannya pengisian kas kecil. Pendidikan 3M. 4.500.000. Tanggal 3 September konsumsi lapak internal. Pembelian BKK. Pengeluarannya 250.000. Oke, ini hasil pengerjaan dari kelompok 4. Barangkali ada yang mau menanggapi dulu dari kelompok lain. Adik buka. Silakan. Siapa namanya? Regina. Nanti tanggapi kelompok 4. Tidak ada. Oke, sudah jelas ya? Ayo, sudah jelas. Close buat kelompok 4 yang Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami ingin menjelaskan tentang metode impres. Sebelumnya alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmati Kaulia. Nama saya Keisha Sutrabe. Nama saya Sofia Angelina. Nama saya Farina Fiati. Saya Regina. Saya Risma Sofia. Oke. Kepada saudari Fani, silakan untuk menjelaskan tentang metode impres. Untuk tanggal Untuk tanggal 1 September ada saldo termasuknya ke BKM atau bukti kas masuk sebesar 500.000. Lalu tanggal 1 September juga ada pengisian kas kecil sebesar 4.500.000 termasuk ke BKM juga atau bukti kas masuk. Lalu tanggal 3 September ada konsumsi rapat internal maksudnya ke BKK atau bukti kas keluar sebesar 250.000 masuknya ke kolom konsumsi. Lalu tanggal 5 September ada membayar biaya fotokopi laporan sebesar 75.000 masuknya ke BKK ke kolom fotokopi. ada tidak? Barangkali ada yang pertanyakan? Tidak? Oke, silakan. di bagian ya kode itu kan kata bapak kan ada nomor kodenya kan. Ya, nomor kode itu dapetin dari mana? Kalau dimulai dari tanggal transaksi itu termasuknya ke bukti kas masuk atau keluar. Kalau untuk semua pengeluaran masuknya ke BKK. Dan itu sesuai dengan tanggalnya dari tanggal yang Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada? tidak Kalau tidak ada, kita berikan. Berikut adalah penjelasan tentang metode impres dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga masih di tahap belajar. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 bukti transaksinya, berarti BKK-nya ini dulu berdasarkan bukti transaksinya sebanyak 11
bagus sekali menjelaskan ya bahwa jumlahnya ini dari mana, 5 juta, kemudian pengeluarannya dari jumlahkan 3 juta 480, dari atas dijumlahkan 950, 300 sampai dengan lain-lain sebesar 1.700.000. Diperoleh saldonya adalah sebesar 1.520.000. Ini saldo di akhir September yang akan jadi saldo di awal bulan Oktober sebesar 1.520.000. Berarti berapa pengisiannya? Pengisiannya dilihat berdasarkan dari jumlah pengeluaran sebesar 3.400.000. Ada yang ditanyakan Peter? Oke. Kalau misalkan BKK kan ada nomor unitnya. Iya. Kalau BKM di situ dilihat, BKM itu berarti cuma ada satu transaksinya, yaitu adalah pengisian dalam bentuk cek. Berarti di sini ditulis aja BKM-nya 0. Kalau ada 2, nanti berarti BKM-nya adalah BKM 0. Barangnya seperti itu, ya. Iya, kalau misalnya ada pengisiannya lebih daripada 1. Ya, tapi kalau di situ transaksinya cuma ada 1, BKM-nya berarti cuma 1. Jadi BKM-nya cuma 0,1. Jelas ya? Oke, ada yang tanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak ada tanyakan lagi, sekarang kalian buka HP-nya. Ada kuota kan? Ada. Nah, oke. Kalau nggak ada, lalu silakan kalian lihat link yang ada di depan untuk mengukur pengetahuan yang kalian peroleh. Ya. Silakan kalian masuk ke link yang ada di depan. Ada beberapa poin nilai, ya. Nah ini silakan masuk ke link ini oleh Google Form. Ditulis nama sama kelas. Ya. Ada yang nggak bisa masuk? Masuk semua ya? Sudah dikirim. Nah. Dalam pertemuan ini, ya tadi juga akan memberikan applause juga nih, ya, memberikan untuk bintang kelas, ya, bintang kelas dalam pertemuan pagi hari ini, yaitu pada 2 orang, Fani sama dengan Ardela. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kalian ke depannya agar lebih bisa, oh saya harus bisa seperti Ardela atau saya bisa seperti Fani agar menjadi bintang kelas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ya, sekali lagi plus buat 2 orang. Oke, berikutnya ya. Untuk pertemuan yang akan datang, silakan kalian baca terlebih dahulu mengenai mutasi dana kas kecil. Untuk pertemuan yang akan datang, ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita membahas mengenai mutasi dana kas kecil. Untuk pagi hari ini ada yang tanyakan kita Peter? Iya. Kalau tidak ada yang tanyakan, Pak Adi cukupi, Pak Adi akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ya, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas menutup pertemuan pada pagi hari ini. Setelah selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, membaca